Selamat datang di channel Audiobook Indonesia. Di channel ini, kamu bisa mendengarkan novel-novel terjemahan dalam bahasa Indonesia. Mau request novel? Silahkan tulis novel yang kamu mau pada kolom komentar. Selamat mendengarkan! Harry Potter dan Tawanan Azkaban. Bab 1. Pos Burung Hantu. Harry Potter adalah anak yang sangat istimewa dalam banyak hal. Misalnya saja, dia paling benci liburan musim panas dibanding waktu-waktu lainnya. Contoh lain lagi, dia ingin sekali mengerjakan PR-nya, tetapi dia terpaksa mengerjakannya pada larut malam secara sembunyi-sembunyi. Dan dia kebetulan juga penyihir. Saat itu sudah hampir tengah malam, dan dia sedang berbaring telungkup di tempat tidurnya. Selimutnya ditarik sampai menutupi kepalanya seperti tenda. Satu tangannya memegang senter dan sebuah buku besar bersampul kulit, Sejarah Sihir oleh Bathilda Bakshot. Bersandar terbuka pada bantal. Harry menggerakkan ujung pena bulu elangnya menyusuri halaman. Mengernyit sementara dia mencari sesuatu yang bisa membantunya dalam menulis karangannya. Pembakaran para penyihir di abad ke-14 sama sekali tak ada artinya. Jelaskan. Pena bulunya berhenti di atas paragraf yang kelihatannya cocok. Harry mendorong kacamatanya yang bundar ke atas hidungnya. Menggerakkan senternya lebih dekat ke buku dan membaca. Orang-orang non-sihir, lebih dikenal sebagai magel, terutama takut akan sihir pada abad pertengahan, tetapi tidak begitu menyadarinya. Pada kesempatan yang jarang terjadi, ketika mereka menangkap penyihir wanita atau pria, pembakaran penyihir sama sekali tak ada efeknya. Si penyihir yang bersangkutan akan mengucapkan mantra pembeku lidah api dan kemudian berpura-pura berteriak-teriak kesakitan, sementara mereka sebetulnya menikmati perasaan nyaman seperti digelitik. Wendelin si aneh malah sangat menikmati dibakar, sehingga dia membiarkan dirinya ditangkap tak kurang dari 47 kali dalam berbagai penyamaran. Harry menggigit pena bulunya dan tangannya menyusup ke bawah bantal mengambil botol tintanya dan segulung perkamen. Pelan-pelan dan sangat hati-hati dia membuka botol tinta, mencelupkan penanya ke dalamnya, dan mulai menulis. Berhenti sekali-sekali untuk mendengarkan, karena kalau salah satu anggota keluarga Dursley mendengar gesekan penanya saat mereka sedang berjalan ke kamar mandi, Harry mungkin akan dikurung di lemari bawah tangga selama sisa musim panas ini. Keluarga Dursley yang tinggal di Private Drive nomor 4 lah penyebab Harry tidak bisa menikmati liburan musim panasnya. Hanya Paman Vernon, Bibi Petunia, dan anak mereka, Dudley, keluarga Harry yang masih hidup. Mereka magel dan sikap mereka terhadap penyihir sama seperti sikap orang-orang di abad pertengahan. Orang tua Harry yang sudah meninggal, keduanya penyihir, tak pernah disebut di bawah atap keluarga Dursley. Selama bertahun-tahun, Bibi Petunia dan Paman Vernon berharap bahwa jika mereka menindas Harry sekeras mungkin, mereka akan bisa melenyapkan kekuatan sihir Harry. Betapa marahnya mereka karena mereka gagal dan sekarang hidup dalam ketakutan kalau-kalau sampai ada yang tahu bahwa Harry telah melewatkan 2 tahun terakhir ini di sekolah sihir Hogwarts. Yang bisa dilakukan keluarga Dursley paling-paling hanyalah mengunci kitab mantra, tongkat, kuali, dan sapu Harry dalam lemari pada awal musim panas dan melarangnya bicara dengan tetangga. Perpisahan dengan kitab mantranya jadi persoalan besar untuk Harry, karena guru-guru di Hogwarts memberi banyak tugas untuk diselesaikan selama liburan. Salah satu tugasnya adalah membuat karangan yang sangat tidak menyenangkan mengenai ramuan pengerut untuk guru yang paling tidak disukai Harry, yakni Profesor Snape, yang akan senang sekali punya alasan untuk memberi Harry detensi selama sebulan. Itulah sebabnya Harry menggunakan kesempatannya dalam minggu pertama liburannya. Sementara Paman Vernon, Bibi Petunia, dan Dudley berada di halaman depan untuk mengagumi mobil kantor Paman Vernon yang baru, mereka memuji keras-keras supaya semua orang di jalan itu bisa mendengarnya. Harry merayap turun, membuka gembok lemari di bawah tangga, menyambar beberapa bukunya, dan menyembunyikannya di dalam kamarnya. Asal dia tidak meninggalkan bercak tinta di spray, keluarga Dursley tidak perlu tahu bahwa dia mempelajari sihir di malam hari. Harry menjaga benar agar tidak timbul masalah dengan Bibi dan pamannya saat ini, karena mereka sudah marah kepadanya gara-gara dia menerima telepon dari temannya sesama penyihir seminggu setelah liburan dimulai. Ron Weasley, salah satu sahabat Harry di Hogwarts, berasal dari keluarga sihir murni, seluruh keluarganya penyihir. Ini berarti dia tahu banyak hal yang tidak diketahui Harry, tetapi belum pernah menggunakan telepon. Celakanya, Paman Vernon lah yang menerima teleponnya. "Vernon Dursley di sini." Harry yang kebetulan berada di ruangan saat itu, ngeri mendengar suara Ron menjawab. "Halo? Halo? Bisakah Anda mendengar saya? Saya ingin bicara dengan Harry
Ron berteriak keras sekali sampai Paman Vernon terlonjak dan memegang gagang telepon 1/4 meter dari telinganya, memandangnya dengan campuran berang dan kaget. "Siapa ini?" Paman Vernon menggerung ke arah corong bicara. "Siapa kau?" "Ron Weasley!" Ron balas berteriak, seakan dia dan Paman Vernon bicara dari ujung-ujung lapangan sepak bola yang berlawanan. "Saya teman Harry dari sekolah!" Mata kecil Paman Vernon memandang Harry yang terpaku di tempat. "Tidak ada yang namanya Harry Potter di sini!" teriaknya. Sekarang memegang telepon jauh-jauh sejangkauan lengan, seakan takut telepon itu bisa meledak. "Aku tak tahu sekolah apa yang kau maksud. Jangan menghubungiku lagi. Jangan berani-berani mendatangi keluargaku." Lalu dilemparkannya gagang telepon itu kembali ke pesawatnya, seakan menjatuhkan laba-laba beracun. Kemarahan yang menyusul merupakan salah satu yang terburuk yang dialami Harry. "Berani-beraninya kau memberikan nomor ini ke orang-orang. Orang-orang seperti kau!" Paman Vernon meraung, menyembur Harry dengan ludahnya. Ron rupanya menyadari bahwa dia telah menyulitkan Harry karena dia tidak menelpon lagi. Sahabat Harry yang satu lagi, sama-sama dari Hogwarts, Hermione Granger, juga tidak menghubunginya. Harry menduga Ron telah memperingatkan Hermione agar tidak menelpon. Sayang sekali karena Hermione murid terpandai di kelas Harry, yang orang tuanya magel, tahu betul bagaimana menggunakan telepon, dan mungkin akan berhati-hati dengan tidak mengatakan bahwa dia bersekolah di Hogwarts. Maka Harry tidak menerima kabar dari kawan-kawan penyihirnya selama 5 minggu, dan musim panas ini berlangsung hampir sama buruknya dengan tahun lalu. Hanya ada satu perbaikan yang sangat kecil. Setelah bersumpah dia tidak akan menggunakannya untuk mengirim surat kepada teman-temannya, Harry diizinkan melepas burung hantunya, Hedwig, di malam hari. Paman Vernon akhirnya menyerah karena kebisingan yang membuat Hedwig jika dia dikurung di sangkarnya sepanjang waktu. Harry selesai menulis tentang Wendelin si aneh dan berhenti untuk mendengarkan lagi. Keheningan dalam rumah yang gelap itu hanya dipecahkan oleh dengkur sepupunya yang super gendut, Dudley, di kejauhan. Hari pastilah sudah amat larut. Mata Harry sudah berat kelelahan. Mungkin dia akan menyelesaikan karangannya besok malam. Dia menutup kembali botol tintanya, menarik sarung bantal tua dari bawah tempat tidurnya, memasukkan senter, sejarah sihir, karangannya, pena, dan botol tinta ke dalamnya, dan menyembunyikan semuanya itu di balik papan lepas di bawah tempat tidurnya. Kemudian dia bangkit, menggeliat, dan melihat jarum beker menyala dalam gelap yang ada di meja di sebelah tempat tidurnya. Sudah pukul 1 pagi, Harry tersentak. Tanpa disadarinya dia telah berusia 13 tahun selama 1 jam penuh. Satu hal istimewa lain tentang Harry adalah dia tidak pernah menunggu-nunggu datangnya hari ulang tahunnya. Dia belum pernah menerima kartu ulang tahun seumur hidupnya. Keluarga Dursley mengabaikan 2 ulang tahunnya yang terakhir dan dia tidak punya alasan menduga mereka akan ingat kali ini. Harry menyeberangi kamarnya yang gelap, melewati sangkar Hedwig yang besar dan kosong, menuju jendela yang terbuka. Dia bersandar di ambang jendela. Udara malam yang dingin terasa nyaman di wajahnya setelah sebegitu lama mendekam di bawah selimut. Hedwig sudah 2 malam tidak pulang. Harry tidak mencemaskannya. Dia sudah pernah pergi selama ini. Tetapi dia berharap Hedwig segera kembali. Hedwiglah satu-satunya makhluk hidup di rumah ini yang tidak berjengit melihatnya. Harry, meskipun masih termasuk agak kecil dan kurus untuk anak seumurnya, telah bertambah tinggi beberapa senti sejak tahun lalu. Meskipun demikian, rambutnya yang hitam legam masih sama saja seperti dulu. Bandel, selalu berantakan lagi. Apapun yang Harry lakukan terhadapnya. Mata di balik kacamatanya hijau cemerlang, dan di dahinya tampak jelas di antara rambutnya. Terlihat bekas luka berbentuk sambaran kilat. Dari semua hal luar biasa tentang Harry, bekas luka inilah yang paling istimewa. Bekas luka ini bukan kenang-kenangan dari kecelakaan lalu lintas yang menewaskan orang tua Harry, seperti yang selama ini dikatakan keluarga Dursley, karena Lily dan James Potter tidak meninggal dalam kecelakaan lalu lintas. Mereka dibunuh oleh penyihir hitam yang paling ditakuti selama 100 tahun belakangan ini, Lord Voldemort. Harry berhasil selamat dari serangan yang sama, dengan hanya meninggalkan bekas luka di dahinya. Ketika kutukan Voldemort, alih-alih membunuhnya, malah berbalik menyerang si pengutuk sendiri. Nyaris binasa, Voldemort melarikan diri. Tetapi Harry telah 2 kali berhadapan dengannya sejak dia bersekolah di Hogwarts. Mengenang pertemuannya yang terakhir dengan Voldemort, Harry harus mengakui dia beruntung bisa mencapai ulang tahunnya yang ke-13. Dia menatap langit berbintang mencari-cari Hedwig.
yang mungkin meluncur kembali kepadanya dengan bangkai tikus menjuntai dari paruhnya, mengharap pujian. Pandangannya menerawang memandang atap-atap. Baru beberapa detik kemudian, Harry menyadari apa yang dilihatnya. Seperti siluet di latar belakangi bulan keemasan dan semakin lama semakin besar. Ada makhluk besar yang miring aneh dan dia mengepakkan sayapnya menuju Harry. Harry berdiri bergeming, memandang makhluk itu menukik makin lama makin rendah. Sejenak Harry ragu-ragu. Tangannya sudah memegang grendel jendela, berpikir-pikir apakah sebaiknya menutupnya saja. Tetapi kemudian makhluk ganjil itu melayang melewati salah satu lampu jalan di private drive, dan Harry menyadari apa itu, langsung melompat minggir. 3 burung hantu terbang melayang masuk melalui jendela. 2 di antaranya memegangi burung hantu ketiga yang kelihatannya pingsan. Mereka mendarat dengan bunyi pluk pelan di atas tempat tidur Harry. Dan burung hantu yang ketiga yang besar dan berbulu abu-abu terguling lalu tergeletak tak bergerak. Ada bungkusan besar terikat di kakinya. Harry langsung mengenali burung hantu yang pingsan itu. Namanya Errol, dan dia milik keluarga Weasley. Buru-buru Harry berlari ke tempat tidur, membuka ikatan tali di kaki Errol, mengambil bungkusannya dan kemudian membawa Errol ke sangkar Hedwig. Errol membuka sebelah mata yang muram, mengucapkan lemah 1 kali sebagai ucapan terima kasih dan mulai meneguk air. Harry berbalik menghadapi 2 burung hantu lainnya. Salah satunya burung hantu betina besar berbulu seputih salju adalah Hedwignya. Dia juga membawa bungkusan dan kelihatannya puas sekali dengan dirinya sendiri. Dia mematuk Harry dengan sayang ketika Harry melepas bebannya, kemudian terbang menyeberang ruangan bergabung dengan Errol. Harry tidak mengenali burung hantu ketiga yang tampan berbulu kecoklatan. Tetapi dia langsung tahu dari mana datangnya burung ini, karena selain membawa bungkusan yang ketiga, burung ini juga membawa surat yang ada lambang Hogwarts-nya. Ketika Harry sudah mengambil kiriman yang dibawanya, si burung hantu menyisiri bulunya dengan lagak sok penting, merentangkan sayap dan terbang keluar lewat jendela menembus kegelapan malam. Harry duduk di tempat tidurnya, meraih bungkusan yang dibawa Errol, merobek kertas coklat pembungkusnya dan menemukan hadiah terbungkus kertas emas, serta kartu ulang tahun pertama yang diterimanya seumur hidupnya. 2 helai kertas terjatuh, sepucuk surat dan guntingan surat kabar. Guntingan surat kabar itu jelas berasal dari koran sihir Daily Prophet, karena orang-orang di dalam foto hitam putih itu bergerak. Harry memungut guntingan surat kabar itu, meratakannya dan membaca. Karyawan Kementerian Sihir merebut hadiah utama. Arthur Weasley, kepala kantor penyalahgunaan barang-barang magel di Kementerian Sihir, berhasil memenangkan hadiah utama undian tahunan Galeon dari Daily Prophet. Mr. Weasley yang gembira memberitahu Daily Prophet, "Kami akan menggunakan uang emas ini untuk melewatkan liburan di musim panas di Mesir. Putra sulung kami, Bill, bekerja di sana sebagai penangkal kutukan di Bank Sihir Gringotts. Keluarga Weasley akan melewatkan sebulan di Mesir, kembali pada awal tahun ajaran baru di Hogwarts. 5 anak keluarga Weasley masih bersekolah di sana." Harry meneliti foto yang bergerak-gerak itu, dan seringai lebar menghiasi wajahnya ketika dia melihat ke-9 anggota keluarga Weasley melambai-lambai kepadanya dengan penuh semangat, berdiri di depan piramida. Mrs. Weasley yang gemuk pendek, Mr. Weasley yang jangkung dan agak botak, 6 anak laki-laki dan 1 anak perempuan, semua, meskipun tidak kelihatan di foto hitam putih, berambut merah menyala. Ron berada tepat di tengah, jangkung kurus dengan tikus piaraannya, Scabbers, bertengger di bahunya dan tangannya merangkul adik perempuannya, Ginny. Harry berpendapat tak ada orang lain yang lebih layak memenangkan setumpuk besar uang emas daripada keluarga Weasley, yang sangat baik hati dan luar biasa miskin. Dia memungut surat Ron dan membuka lipatannya. "Dear Harry, selamat ulang tahun. Aku minta maaf soal telepon itu. Kuharap si Muggle tidak memarahimu. Aku tanya Dad dan dia bilang mungkin seharusnya aku tidak berteriak. Asik sekali di Mesir. Bill membawa kami berkeliling makam-makam dan kau tak akan percaya kutukan-kutukan yang dilontarkan penyihir-penyihir Mesir kuno kepada mereka. Mam tidak mengizinkan Ginny masuk ke makam terakhir. Banyak kerangka Muggle bertebaran di situ. Muggle-Muggle ini rupanya menerobos masuk lalu kena kutuk, sehingga tumbuh kepala-kepala tambahan dan macam-macam lagi. Aku tak bisa percaya waktu Dad memenangkan undian Daily Prophet. 700 galeon. Sebagian besar uang itu sudah habis untuk liburan ini, tetapi sisanya masih bisa untuk membeli tongkat baru untukku dan untuk tahun ajaran baru." Harry ingat betul peristiwa yang membuat tongkat lama Ron patah. Terjadinya ketika mobil yang diterbangkan mereka berdua ke Hogwarts menabrak pohon di halaman sekolah. "Kami akan pulang kira-kira seminggu sebelum masuk sekolah, dan kami akan ke London untuk membeli tongkatku dan buku-buku baru kami. Ada kemungkinan bertemu kau di sana?"
Jangan biarkan Muggle melarangmu. Cobalah datang ke London. Ron. NB. Percy ketua murid. Dia menerima surat pemberitahuannya minggu lalu. Harry memandang foto itu lagi. Percy yang naik ke kelas 7, kelas terakhir di Hogwarts, kelihatan puas sekali. Lencana ketua muridnya disematkan di topi vest yang bertengger gaya di atas rambutnya yang rapi. Kacamatanya yang bergagang tanduk berkilau tertimpa sinar matahari Mesir. Harry sekarang ganti memungut hadiahnya dan membukanya. Di dalamnya ada teropong miniatur yang puncaknya bisa berputar. Ada surat lain dari Ron di bawah hadiah itu. Harry, ini teropong curiga saku. Kalau ada orang yang tak bisa dipercaya di dekat-dekat kita, teropong curiga ini akan menyala dan berputar. Kata Bill, ini cuma alat tipuan yang dijual sebagai souvenir untuk turis-turis penyihir dan tidak bisa diandalkan. Soalnya, teropong curiga ini menyala terus waktu kami makan malam kemarin. Tetapi Bill tidak tahu sih, Fred dan George memasukkan beberapa ekor kumbang ke dalam supnya. Sampai nanti, Ron. Harry meletakkan teropong curiga saku di atas meja di sebelah tempat tidurnya. Teropong itu berdiri diam, memantulkan jarum beker Harry yang menyala. Selama beberapa saat, Harry memandangnya dengan senang, kemudian mengambil bungkusan yang dibawa Hedwig. Di dalam bungkusan ini juga ada hadiah terbungkus kertas kado, kartu, dan surat dari Hermione. Dear Harry, Ron menulis kepadaku dan bercerita tentang teleponnya yang diterima Paman Vernon. Aku benar-benar berharap kau tak apa-apa. Aku sedang berlibur di Prancis saat ini, dan aku tak tahu bagaimana aku akan mengirimkan ini kepadamu. Bagaimana kalau mereka membukanya di pabean? Tapi kemudian Hedwig muncul. Kurasa dia ingin memastikan kau mendapat sesuatu untuk ulang tahunmu kali ini. Aku membelikanmu hadiah dengan pesanan lewat burung hantu. Ada iklannya di Daily Prophet. Aku langganan, senang sekali bisa tahu apa yang terjadi di dunia sihir. Kau sudah lihat foto Ron dan keluarganya seminggu yang lalu? Pasti banyak sekali yang dipelajarinya. Aku benar-benar iri. Para penyihir Mesir kuno benar-benar menakjubkan. Di sini ada juga sejarah lokal tentang dunia sihir. Aku sudah menulis ulang seluruh karanganku untuk sejarah sihir dengan memasukkan beberapa hal yang kudapat di sini. Kuharap karanganku tidak kepanjangan. Sudah 2 gulung perkamen lebih panjang daripada yang diminta Profesor Binns. Ron bilang dia akan berada di London pada minggu terakhir liburan. Kau bisa ke sana? Apakah Bibi dan pamanmu akan mengizinkanmu? Kalau tidak, kita ketemu di Hogwarts Express tanggal 1 September nanti ya. Salam sayang, Hermione. NB. Ron bilang Percy sekarang ketua murid. Pasti Percy senang sekali. Ron kelihatannya tidak begitu senang. Harry tertawa lagi saat dia menaruh surat Hermione dan memungut hadiahnya. Berat sekali. Karena kenal betul Hermione, Harry yakin isinya buku besar penuh mantra-mantra sulit. Tapi ternyata bukan. Jantungnya berdegup kencang ketika dia merobek kertas kadonya dan melihat kotak kulit hitam mengilap dengan huruf-huruf perak tercetak di atasnya. Peralatan perawatan sapu. Wow, Hermione, bisik Harry, membuka kancing tarik kotak itu untuk melihat isinya. Ada sebotol besar cairan penggosok pegangan merek Flatwood, gunting perapi ranting sapu dari perak, kompas kuningan kecil untuk dipasang pada sapu jika akan bepergian jauh, dan buku panduan untuk merawat sendiri sapumu. Selain sahabat-sahabatnya, yang paling dirindukan Harry adalah Quidditch, olahraga paling populer di dunia sihir. Sangat berbahaya, sangat menarik, dan dimainkan di atas sapu terbang. Harry kebetulan pemain Quidditch yang sangat andal. Dia anak paling muda seabad ini yang terpilih untuk memperkuat tim Quidditch asrama Hogwarts. Salah satu harta Harry yang paling berharga baginya adalah sapu balapnya, Nimbus 2000. Harry meletakkan kembali kotak kulit itu dan mengambil bungkusan terakhir. Dia langsung mengenali tulisan berantakan di atas kertas coklat itu. Ini kiriman dari Hagrid, pengawas binatang liar di Hogwarts. Dirobeknya lapisan kertas yang paling atas dan tampak sekilas sesuatu seperti kulit hijau. Tetapi sebelum dia bisa membuka seluruhnya, bungkusan itu bergetar aneh, dan entah apa yang ada di dalamnya, mengatuk dengan bunyi keras seakan punya rahang. Harry ketakutan. Dia tahu Hagrid tidak akan mengiriminya sesuatu yang berbahaya dengan sengaja. Tetapi pandangan Hagrid tentang hal-hal yang berbahaya tak sama dengan pandangan orang normal. Hagrid pernah bersahabat dengan laba-laba raksasa, membeli anjing galak berkepala 3 dari orang yang ditemuinya di rumah minum, dan menyelundupkan telur naga ilegal ke pondoknya. Harry menyodok-nyodok bungkusan itu dengan gugup. Isinya mengatuk dengan bunyi keras sekali. Harry meraih lampu di meja di sebelah tempat tidurnya, memegang erat-erat dengan satu tangannya, dan mengangkatnya ke atas kepala siap memukul. Kemudian dia menyentakkan sisa kertas bungkus dengan tangan satunya dan menariknya. Dan jatuhlah.
Sebuah buku. Harry masih sempat melihat sampulnya yang keren berwarna hijau, dihiasi judul emas besar. Buku monster tentang monster. Sebelum buku ini berguling berdiri dengan sisinya di bagian bawah, lalu merayap menyamping di sepanjang tempat tidur seperti kepiting ajaib. Ah, oh, Harry bergumam. Si buku terjatuh dari tempat tidur dengan bunyi berdebam dan bergerak cepat menyeberangi ruangan. Harry diam-diam mengikutinya. Buku itu bersembunyi di tempat gelap di bawah mejanya. Seraya berdoa semoga keluarga Dursley masih tidur nyenyak, Harry berlutut dan mengulurkan tangan ke bawah meja. Ouch! Si buku mengatup keras menjepit tangannya, dan kemudian bergerak melewatinya, masih merayap dengan sampulnya. Harry berbalik panik, melempar tubuhnya ke depan dan berhasil menindih buku itu. Paman Vernon mendengkur keras di kamar sebelah. Hedwig dan Errol menonton dengan penuh minat ketika Harry memiting bukunya yang memberontak dalam dekapannya. Bergegas ke lemari berlacinya, menarik keluar ikat pinggang yang dipasangnya erat-erat di sekeliling buku. Si buku monster bergetar marah, tetapi dia tidak bisa lagi melangkah dan mengatup. Maka Harry melemparkannya ke tempat tidur dan meraih kartu Hagrid. Dear Harry, selamat ulang tahun. Kupikir buku ini mungkin berguna untukmu pada tahun ajaran baru nanti. Tak mau bilang lebih banyak lagi, akan bilang kalau ketemu kau. Mudah-mudahan magel-magel perlakukan kau dengan baik. Salam hangat, Hagrid. Harry merasa aneh sekali bahwa Hagrid menganggap buku yang bisa menggigit akan berguna untuknya. Tetapi dia meletakkan kartu Hagrid di sebelah kartu Ron dan Hermione. Nyengir lebih lebar lagi dari sebelumnya. Sekarang tinggal surat dari Hogwarts yang belum dibuka. Harry melihat surat itu lebih tebal dari biasanya. Ia membuka amplopnya, menarik keluar lembar perkamen yang pertama dari dalamnya, dan membaca. Mr. Potter yang terhormat. Kami beritahukan bahwa tahun ajaran baru akan dimulai pada tanggal 1 September. Hogwarts Express akan berangkat dari stasiun King's Cross, peron 9.34 pada pukul 11. Murid-murid kelas 3 diizinkan mengunjungi desa Hogsmeade pada akhir-akhir pekan tertentu. Mohon formulir perizinan terlampir ini diserahkan kepada orang tua atau walimu untuk ditandatangani. Daftar buku untuk kelas 3 terlampir. Hormat saya, Profesor McGonagall, Wakil Kepala Sekolah. Harry menarik keluar formulir perizinan ke Hogsmeade dan menatapnya. Tak lagi nyengir. Akan menyenangkan sekali mengunjungi Hogsmeade pada akhir pekan. Harry tahu Hogsmeade adalah desa yang sepenuhnya desa sihir, dan dia belum pernah sekalipun ke sana. Tetapi bagaimana cara membujuk Paman Vernon dan Bibi Petunia agar mau menandatangani formulir itu? Harry memandang bekernya. Sudah pukul 2 dini hari. Harry memutuskan nanti saja dirinya mencemaskan formulir Hogsmeade. Waktu bangun tidur, ia kembali ke tempat tidurnya dan mencoret satu lagi hari di daftarnya yang dibuatnya sendiri. Menghitung hari yang tersisa sebelum dia kembali ke Hogwarts. Kemudian dia melepas kacamatanya dan berbaring. Matanya terbuka, menatap 3 kartu ulang tahunnya. Walaupun dia sangat istimewa, pada saat itu perasaan Harry Potter sama seperti orang-orang lain. Senang untuk pertama kali dalam hidupnya, bahwa hari ini hari ulang tahunnya. Terima kasih sudah mendengarkan audiobook Indonesia. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Jika kamu tidak ingin ketinggalan bagian novel berikutnya, silahkan klik tombol lonceng pada bagian bawah video ini.